Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Mulai lagi dengan saya Wahyu Rizal Putra. Saya sekarang ada di kampung Umbul, Kecamatan Cikesal, Keragilan, Serang, Banten. Saya bersama dengan Abah Jubat. Abah Jubat ini adalah anaknya Abah Muhammad Syekh Jamhari. Gimana kabarnya Abah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di sini juga saya bersama dengan anaknya dari Haji Muhammad Buang, Haji Aminul Muajir, cucunya Syekh Jaliman, ada juga kakak saya Siti Nurbaini dan Abah Mary. Abah Mary ini adalah kerabat dari saudara kami, dulu juga pernah jadi muridnya Syekh Muhammad Buang. Abah, melanjuti perbincangan kita yang waktu itu kita kan belum sempat selesai nih ngobrol tentang Syekh Muhammad Jamhari, orang tuanya Abah. Sedikit yang saya mau tanya-tanya nih sama Abah, sambil santai aja ya Bah ya. Nah, jadi gini Bah, maksud kedatangan saya ke sini yaitu ingin silaturahmi, ini yang kedua kalinya. Saya ingin bertanya kepada Abah, dari Abah dulu nih. Abah itu adalah anak berapa dari Syekh Muhammad Jamhari? Kalau dari awal sih ya anak yang keempat gitu. Dari kandungan ibu yang ketiga gitu. Jadi Abah ini mempunyai keluarga anak yang keempat ya? Jadi dari istri yang keempat, karena istri yang pertama punya anaknya satu, itu Abah Buang gitu. Yang kedua itu ibu yang dari Bunar, punya anak tiga, nomor satu Abdul Wahab, nomor dua Budari, nomor tiga Abil Fadil. Nah baru yang ketiga orang tua saya. Jadi setelah meninggal nikah, setelah meninggal menikah begitu. Jadi kakak saya yang di Serang Rau gitu, Teh Ida gitu, sama Ustaz Hadi itu. Yang kedua Abdul Fadil, yang ketiga Ahmad Ruyat, yang keempat saya Abdullah Jubaidi Mubarok dengan panggilan Jubat. Abah Jubat ini adalah pimpinan pesantren, pondok pesantren Al Jubadiyah Istiqomah yang ada di kampung Umbul Gua. Jadi kita kalau sebelum ke Gua Umbul, jadi kita ke rumahnya Abah dulu, kita ziarah dulu ke makamnya Abah Muhammad Syekh Jamhari ya Bah ya. Iya. Oh iya Bah, saya mau tanya-tanya lagi nih Bah. Dulu Abah ini pernah dikasih wajangan nggak sama Abah Muhammad Syekh Jamhari? Kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol tuh sama saya. Iya. Ada beberapa 4 karomah tuh. Bisa nggak diceritain lagi nih Bah? Ya karomah Syekh Jamhari itu ya banyak kalau diceritakan. Tapi yang intinya itu dia tuh ya seperti apa yang dia katakan, ya mungkin dari gurunya begitu. Jadi bilang ini surat, hantarkan, dimasukkan ke kali, datang surat tersebut. Seperti menyurati Syekh Ahmad Dimyati, menyurati Syekh ada itu yang di Cidahu, di Cidahu itu. menyurati artinya itu siapa, ada Malik melalui itu juga surat ke kali juga. Terus pernah juga katanya ada tamu ya Bah ya, tentang buah itu. Gimana tuh Bah ceritanya Bah? Jadi kan tamu nih banyak. Nah ketika tamu banyak kan nggak ada kue nih. Kata orang tua itu yang sudah matang satu pohon itu, yang ini satu rempang gitu, satu empang. Setelah diambil itu dapat 3 karung yang dimakan oleh tamu-tamu. Kalau tamu tidak ada bensin karena zaman itu gitu ya, diberi air jadi bensin gitu. Kalau umpamanya tidak punya uang untuk dibikinin gitu. Itu karomahnya ya Bah ya. Terus saya mau tanya lagi nih Bah, Syekh Muhammad
Jamhari ini adalah muridnya Syekh Jaliman kan ya? Iya. Pernah nggak dari 9 murid ini kayak saya Astari, terus saya Nawawi Mandaya dan yang lainnya, keluarganya pernah nggak ke Abah kesini datang silaturahmi gitu Bang? Belum pernah sih, Belum kecuali Syekh Astari ya? Kalau saya Astari ya itu Nah, ya. Kiai Haji Maujud itu sering dengan saya ngobrol di sini di Guha gitu, sering. Jadi kita juga rencananya, saya Wahyu, keluarganya dari Syekh Syekh Jaliman, kita juga nanti mau silaturahmi ke beberapa muridnya Syekh Jaliman kayak hari ini juga ya Pak ya. Iya, iya. Terus ini istrinya ya Pak ya? Namanya Ya. siapa Pak? Kenalin dulu. Nama istri saya Ijah Muijah dengan panggilan Muijah yang Muijah. sebetulnya. Tapi ada juga yang memanggilnya Ijah. Iya. Anak Abah ada berapa? Anak saya 8. 8. Ada yang pertama Pak? Yang pertama itu adalah Abu Bakri. Abu Bakri. Yang kedua Siti Asih Mutafi'ah. Yang ketiga Munisatul Fahmiyah. Yang keempat Maprohatul Hosi'ah dengan panggilan Hosi'ah. Yang kelima itu Jumu'atul Hidayah, dipanggilnya Hida. Jadi anak laki-lakinya Ada dua. Ada 2 ya. Itu yang pertama terus yang itu tuh Siti Patona tuh Lupus, panggilnya Tona. Kalau ini Hulda. Hulda itu singkatan juga, Hulasiatul Mursidah nama panjangnya itu. Yang terakhir itu Ahmad Dimyati. Ahmad Ahmad Dimyati dan Mustika Ratu, itu anak saya. Oh ya, saya juga mau ngasih tahu juga, saya selaku mewakili keluarga Syekh Jaliman kemarin terima kasih karena video awal yang pertama itu kan sudah pernah ditonton sama beberapa warga di sini ya Pak ya. Dan selanjutnya pada hari kedua atau ketiganya telah dibersih-bersih Iya. sama warga sini. Kami juga mengucapkan terima kasih mewakili keluarga besar Syekh Jaliman dan mewakili murid-muridnya Syekh Jaliman. Terima kasih karena sudah membersihkan Gua Unggul ya Pak ya. Dan bahkan dia mau dibangun itu. Insya Allah akan dibangun jadi cagar budaya ya Pak ya. budaya. Ada omongan apa dari kecamatan Pak? Apa dari kelurahan pas kemarin? Intinya, kemarin ditanya kan dalam itu wawancara itu katanya bagaimana kalau Guha itu dibangun? Kata saya senang Silakan. nggak? Saya senang apabila bermanfaat berguna bagi muslimat masyarakat sekitar dan keluarga Syekh Jamhari dan keluarga Syekh Jaliman. Silakan. Itu saya sangat positif tanggapannya. Karena untuk semuanya rahmatan lil alamin. Cuman almarhum Syekh Jamhari yang nitik berat nomor 1, kamu anak cucu Abah jangan sampai tidak ngaji, jangan sampai tidak sholat, jangan sampai tidak zikir pada Allah, jangan sampai enggak akur sama saudara-saudara gitu. Karena kalau kamu sudah tidak akur sama keluarga, apalagi dengan online begitu. Iya. Segitu pesannya. Pesan Abah. Apalagi Bah yang berkesan dari orang tuanya Abah yaitu Syekh Muhammad Jamhari. Kesan Abah yang pernah diingat sama Abah. Yang Pernah saya diajarin apa gitu Bah? ya kalau ajaran almarhum biasa ambil jumlah matan bina iji, alfiyah, jorok maknun, semunong warok gitu, kitab-kitabnya Safina, Sarsitin, Riyad, Takin, gitu, Fatul Mu'in dan lain-lain gitu. Itu ajaran almarhum. Usia keberapa waktu itu Abah Syekh Jamhari meninggal ya Pak ya? Tahun berapa tuh Pak? Tahun 95. Tahun 95. Tahun 95 itu. Sakit. Sakitnya itu namanya orang tua kan darah tinggi. Oh. Darah tinggi sangat darah tinggi. Dan dia bilang kepada jamaah, kalau enggak saya sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, nanti yang penerusnya ini anak saya. Abah Jubat. Dan mengumumkan kepada jamaah bahwa Abah minggu depan pulang gitu. Pas hari Minggu dia pulang gitu.
Jadi enggak lewat gitu. Bilang minggu ini ya pulang. Kenapa bah bilang begitu? Ya kan sudah suruh, sudah waktunya katanya. Nah gitu. Kalau saya tahu sudah mati, saya mah waduh nggak enak makan. Tapi kalau orang tua ya sudah tawadhu pada Allahnya itu sudah betul-betul lah gitu. Oh ya, Pak, mau nanya lagi. Kemarin kan sempat bersih-bersih tuh. Saya sempat lihat videonya sih yang dikirim sama kakak saya. Kan ada yang jaga di sana ya. Itu kayak ibu-ibu itu siapa tuh, Pak? Ibu Juna. Ibu Juna itu siapa, Pak? Ibu Juna. Cerita awalnya tuh gimana tuh, Pak? Tahu apa? Tidak tahu sih. Intinya Ibu Junah itu secara berani dan ikhlas itu untuk membersihkan gua. Dan beliau itu pernah juga ngaji ke orang tua saya, Ibu Hajah Datiyah itu. Dulunya santri almarhumah orang tua. Udah lama ya? Udah lama. Oh, Ibu Juna namanya ya? Ibu Juna. Itu juga ya saya terima kasih pada dia gitu ya, dia bisa mengurus gitu. Ya mungkin ke depan juga oleh pihak pemerintah juga ditempatkan gitu ya. Ya dihargailah gitu. Ya. Cuman saya jam hari itu kalau saya yang kesana, kalau mau diikuti itu tidak ibaratnya berat gitu. Contohnya harinya puasa seumur hidup, tidak makan dan sering kuat riadoh dan holnya kuat dan tidurnya juga kuat. Dan belum pernah saya lihat orang tua makan sampai satu piring habis, apalagi nambah. Beda dengan saya, kalau ini mau habis, belum habis juga sudah nambah. Itu kebiasaan saya. Beda lagi. Karena ya orang-orang biasa lah, saya bilang orang-orang biasa. Tapi mungkin Kang Wahyu mah bisa juga ikutin. Insya Allah. Ini Pondok Pesantren Al-Zubaidiyah Istiqomah ini berarti berdirinya udah lama ya? Udah lama. Sebelum berdiri dari Syekh Muhammad Jamhari udah berdiri. Kalau dari Syekh Jamhari itu namanya Pondok Pesantren Umbul Buah Mongpok aslinya. Jadi UGM. P3 UGM. Pondok Pesantren Pengasuh Pondok Pesantren Umbul Buah Mongpok. Ada juga pengasuh Pondok Pesantren Universitas Gajah Mada. Bukan kata orang tua itu. Universitas Gajah Umbul Buah Mongpok. Kalau untuk pengajiannya, Abah kan kemarin sempat cerita sama saya setiap malam Jumat ya, Pak? Kegiatan itu, Pak. Orang tua saya setiap malam Jumat. Nah, di malam Jumat itu masyarakat berbondong-bondong, masyarakat Cilayang, Mongpok gitu ya. Dari tamu-tamu dari Palembang, dari mana semua malam Jumat kumpul. Karena ingin mengikuti sholawatan dan dikiran itu. Cuman baca sholawat dulu 1000 kali. Setelah itu baru baca zikir 1000 kali. Nah, diujungi dengan baca lam yahtalim. Lam yahtalim. Terus mau nanya lagi nih, Mbak. Kalau Syekh Zaliman kan muridnya 9 tuh. Selain itu apa tahu nggak? Maksudnya dari 9 itu selain yang diketahui 9 itu ada lagi nggak, Pak? Banyak. Ya Syekh Yasin, Cengkete, terus Syekh Mursidin, Basir Menyan, Syekh Madrai Sandi, Syekh Suhada, Said, gitu. Banyak. Syekh Yamin, Ciruas. Itu kata orang tua saya, bukan yang 9 itu aja, banyak muridnya. Cuman yang masuk ke Riyadho disuruh oleh Syekh Jaliman itu cuma 9 orang itu. Termasuk sampai ke Gua Umbul ya, Pak ya. Jadi Riyadho dan holwatnya itu di dalam gua itu. Begitu. Jadi yang lain mah nggak holwat di situ. Nggak tahu diberi tugasnya apa gitu. Kalau yang di Madura itu, Pak? Seholi. Seholi itu murid apa? Muridnya? Kalau saya tahu sih katanya Syekh Jalimah, Syekh Nawawi, Abang Tanah Hara itu, terus sama itu, terus apa namanya
Syekh Holil. Syekh Holil. Itu menurut cerita satu lettingan, satu kurun lagi. Oh, itu cerita dari Abah. Karena Abah itu disuruh habis sholat di Guha, dia disuruh ke Syekh Holil Madura. Jadi Syekh Holil Madura itu gurunya ada Syekh Jamhari juga. Syekh Jamhari. Jadi Syekh Muhammad Jamhari setelah bertapa di Gua sama disuruh ke Madura ya, ke Syekh Holil itu. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa silaturahmi sama Syekh Holil, Bang. Amin. Mudah-mudahan kalau misalnya ada waktu. Kalau itu katanya satu kurunnya itu sejaliman itu ke Senawawi itu satu kurun. Senawawi Al-Batani. Tanah Haram. Dan tentunya ke Ki Abdul Karim kan begitu. Iya. Karena orang tua saya, kakek saya juga ijazah dikir Torik Kodong Sabandia itu langsung di Arab itu di tanah suci itu pada Syekh Abdul Karim, yaitu Syekh Muhammad Sakib. Oh, berarti Abah Syekh Muhammad Jamhari juga sempat ke Arab ya, Pak ya? Ke Arab sama. Berapa tahun tuh, Pak? Katanya 7 tahun. 7 tahun ya. Berarti sama anaknya Syekh Jaliman. Kakek saya juga pernah di sana di Arab 9 tahun kata umi saya. Terus saya mau nanya juga nih, Bah. Kemarin kan sempat cerita tuh tentang jalan yang di Pematang tuh. Ya. Itu awalnya gimana tuh, Bah? Tidak akan terjadi tidak akan ada jalan dari Ciaga ke Pematang apabila tidak ada izin dari Syekh Muhammad Buang. Syekh Muhammad Buang itu adalah anaknya dari Syekh Jaliman. Nah, makanya orang tua saya pesan, pokoknya iki dalan aja diarani apa-apa, cukup jalan Kiai Haji Muhammad Buang. Jadi seharusnya sudah ada itu pelanginya. Seharusnya udah ada jalannya. Itu yang tadinya nggak ada jalan ya, Pak? Nggak ada jalan karena ada sawah itu. Karena tidak bisa masyarakat yang meminta Jaro Sajum atau Lurah Sajum juga tidak mampu. Kecuali yang mampu itu orang tua datang almarhum ke Pematang. Kamu sing bengen nanti kudu disung. Udah fasilitasi. Hari wong unggul masih injuk. Gitu katanya. Jadi di kampung Umbul itu sama Pematang tadinya nggak ada jalan, jadi sawah ya, Pak ya. Sawah karena dapat izin dari Syekh Muhammad Buang akhirnya dibikin jalan untuk jalan pemerintah. Mudah-mudahan amal baiknya kaki kita Haji Muhammad Buang dan Syekh Muhammad Jamhari diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu aja, Bang. Nanti kita lanjut lagi. Hari ini kita akan langsung ke muridnya Syekh Jaliman juga yang berada di Benoang atau yang di Tangka. Anaknya, keluarganya. Anak atau keluarganya. Abah ada pesan nggak buat saudara-saudara kita termasuk ke-9 muridnya Syekh Jaliman? Kalau saya pesan sih keinginannya santri sanga ini yang namanya murid Syekh Jaliman itu keinginannya sering datanglah, berkunjunglah, berziarah, silaturahmi kepada Syekh Jaliman dan ke Gua Umbul, karena yang 9 itu pernah bertapa atau berhorwat atau berzikir dalam rangka takarub pada Allah di dalam Gua Umbul. Gitu. Jadi pesannya Abah, mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dari generasi ke generasi, termasuk turunannya ke 9 murid Syekh Jaliman. Jangan sampai putus ya, Pak ya. Santri sanga itu. Jadi sanga itu artinya 9. Mungkin itu aja, nanti kita lanjut lagi di episode selanjutnya dengan saya Waisal Putra dan Abah Jubaid, pimpinan pesantren Al Zubaidiyah Istiqomah yang ada di Kecamatan Cikesal, Karagilan, Serang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya kembali berada di kampung Pematang, Kecamatan Keragilan, Serang, Banten. Nah, ini salah satu jalan yang dulu diizinkan oleh Abuya Haji Muhammad Buang. Ini jalannya.
Jadi dulu ini sebenarnya belum ada jalan, tidak ada jalan ya. Setelah itu dikasih izin oleh Haji Muhammad Buang untuk diberikan jalan. Ini jalannya. Ini tidak ada jalan tadinya. Ini namanya Jalan Haji Muhammad Buang. Ya, ini adalah Jalan Haji Muhammad Buang. Ini Haji Muhammad Buang itu ada dikasih itu. Jadi dulu ini sebenarnya tidak ada jalan, tapi dari nah ini sawah, kanan kiri sawah, tidak ada jalan, akhirnya diizinkan oleh Abuya Haji Muhammad Buang. Haji Muhammad Buang adalah anaknya dari Syekh Jaliman. Syekh Jaliman mempunyai 3 anak, Haji Muhammad Buang, Abu Bakar, dan Rasidi. Ini disebutnya namanya Sampi ya. Ini Ciagel. Ciagel, pematang Ciagel. Ya kan. Naik ada Ciagel. Ini Jalan Haji Muhammad Buang. Abah juga, kakak abah juga, keluarga juga, semuanya masyarakat di sini, sama ibu Jainah yang sudah lama ini bersih-bersih di sini ya Bu ya. Bersih-bersih dulu udah berapa lama Ibu? Ada 10 tahun. Ada 10 tahun lebih kayaknya udah bujangan ini. Ya alhamdulillah Ibu masih sehat ya. Diberikan kesehatan Iya. ya Bu ya. Yang utama itu minta sehat. Iya. Sekarang kita berada di Buabul, kampung Bubul Buha, Desa Mongko, Desa Mongko, Kecamatan Kecamatan Besar, Serang, Banten. Serang Banten.